pendampingan individu yang kedua pada CGP saya, Bu Devi Agus Susani. Itu SPPD-nya dan surat tugas saya. Jadi minta tanda tangan sekaligus. Terima kasih Bu Neng, datangnya selamat datang di SDN Satak 1. Monggo acara panjenengan kami terima. Mungkin kalau hari ini bisa dimulai, saya persilakan. Ruangannya ada di sebelah sana. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bangsorna SDN Satak 1, yang saya hormati Ibu PB, dan yang saya banggakan peserta CGP Ibu Devi Agus Susani dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita dapat bertemu di ruangan ini dalam rangka sosialisasi visi dan prakarsa perubahan calon guru penggerak Devi Agus Susanti pada pendampingan individu kedua hari ini, Sabtu 7 Oktober tahun 2023, dengan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga sambutan dari PP, kemudian doa diteruskan, yaitu pelaksanaan kegiatan oleh calon guru penggerak. Untuk itu marilah bersama-sama dengan ucapan basmalah bersama-sama kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SDN Satak 1. Yang terhormat Bapak Peri Haryanto SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Praktek Pengajar CGP, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru serta calon guru penggerak Ibu Susanti. Marilah sebelumnya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada saat ini kita masih diberikan rahmat sehingga kita bisa kembali beraktivitas, khususnya hari ini acara pendampingan individu teman kita Ibu Susanti dalam keadaan sehat walafiat. Pada acara ini saya sebagai kepala sekolah mengucapkan selamat datang pada Ibu PP calon guru penggerak di sekolah kami untuk mendampingi guru penggerak di SDN Satak 1. Saya mewakili teman-teman sangat berterima kasih karena acara pada hari ini kalau kita pikir adalah acara yang luar biasa. Dengan pendampingan ini semoga apa yang kita harapkan, yaitu teman kita Ibu Susanti ini menjadi lebih bersemangat untuk meneruskan pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-9, dan semoga apa yang saat ini dilaksanakan bisa berjalan dengan baik
dan ilmunya bisa berguna di satuan pendidikan khususnya SDN Satak 1. Yang terakhir, kami juga berpesan semoga acara ini bisa berjalan dengan baik. Apa yang nanti Ibu Santi paparkan di dalam acara ini juga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru yang lain, sehingga materi ini juga akan dirasakan oleh anak-anak kita sebagai wujud pembelajaran berpihak kepada murid. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Diucapkan sambutan yang kedua, yaitu kepada yang terhormat unit dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, izinkan saya mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa karena saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan semua dalam keadaan walafiat untuk mengikuti acara sosialisasi visi dan praktek pencegahan yang akan dilakukan oleh CCP Institusi Aktivitas. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru SDN Satak 1 yang sudah saya hormati, kehadiran saya di sini masih tentang untuk melaksanakan tanggung jawab saya. Tugas saya mendampingi Ibu Devi Susanti melaksanakan kegiatan pendampingan yang kedua. Pada kegiatan hari ini mungkin terkesan agak ribet ya Bapak Ibu, kenapa kita harus melaksanakan sosialisasi bertujuan untuk memberikan dan memberikan informasi kepada panjenengan semua apa visi yang dimiliki oleh CGP Ibu Devi Susanti. Dalam visi ini Bapak Ibu, ini adalah visi pribadi CGP Bapak. Jadi ini tidak harus diterapkan di sekolah panjenengan. Tetapi jika panjenengan rasa visi di SD panjenengan ini perlu adanya perubahan atau perombakan atau juga keterbaruan, karena setiap saat perubahan itu terjadi Bapak Ibu, apalagi di tahun-tahun yang serba berdigitalisasi ini. Informasi yang masuk baik itu bidang pendidikan ataupun lewat media sosial itu tidak dapat terbendung. Otomatis kita harus mengikuti perubahan zaman. Untuk itu Ibu Devi Susanti sebagai CGP ini diberi mandat atau diberi pembelajaran bagaimana cara membuat sebuah visi untuk kedepannya agar sekolah kita itu lebih maju dan lebih bisa mengikuti perubahan zaman. Jadi Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru, di sini saya tekankan, jika memang nanti visi yang dibuat oleh Ibu Devi ini bisa menerapkan atau bisa dikolaborasikan dengan visi yang beda, dipersilakan untuk dipakai. Tapi tidak harus digunakan, karena membuat sebuah visi itu diperlukan beberapa dukungan dari stakeholder seperti kepala sekolah, bapak dan ibu guru, mungkin juga komite, bahkan anak-anak juga bisa dilibatkan Bapak untuk membuat sebuah visi. Karena
karena visi ini untuk bersama, jadi tidak bisa serta-merta diubah secara langsung oleh satu atau dua individu makanya. Jadi tetap harus melalui prosedur-prosedur yang ada di sekolah ini. Jadi ini nanti yang disampaikan Ibu Susanti adalah pengetahuan baru yang bisa panjenengan pelajari apa yang sudah didapatkan oleh Ibu Susanti dalam modul 1.3. Nah, Ibu nanti, semoga nanti apa yang disampaikan Ibu Susanti dapat panjenengan terima dan nanti bisa dipelajari bersama. Semoga nanti bisa kolaborasikan untuk menjadi sebuah visi yang baik dan yang terbaik untuk kemajuan SDN 1. Bapak dan Ibu guru sekalian, dalam proses pendidikan calon guru PA ini, Ibu Devi Susanti telah belajar membuat visi untuk dirinya sebagai seorang pendidik. Proses ini nanti diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Diskusi hari ini Bapak Ibu merupakan bagian dari proses yang harus dilalui oleh calon guru pemula. Bagaimana Ibu Devi bisa memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah yaitu di SDN 1 ini untuk murid beliau bersama dengan panjenengan sebagai rekan sejawat dan kepala sekolah. Nanti diharapkan panjenengan menjadi bagian dari proses belajar Ibu Devi Susanti. Nanti proses belajar diskusi ini diharapkan bisa menjadi refleksi untuk bersama-sama dalam membuat visi sekolah agar visi sekolah nanti bisa berdampak kepada murid atau berpihak kepada murid. Saya harapkan Bapak dan Ibu guru sekalian nanti dapat berperan aktif mengikuti proses yang akan dilakukan oleh Ibu Devi Agus Susanti dalam membuat visi dan prakarsa perubahan kali ini. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Dwi Pangguruk Ringkas SPDSD pengajar praktek IPB Angkatan 9. Acara selanjutnya yaitu doa kepada Yang Terhormat Bapak Arif agar pelaksanaan ini nanti dapat berjalan dengan lancar, bisa sampai selesai mencapai tujuan yang diinginkan. Mohon untuk dipimpin doa. Kepada Yang Terhormat Bapak Arif dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa kepada Allah semoga acara pada hari ini sosialisasi visi calon guru pemula diberi kelancaran, kesuksesan sampai acara nanti selesai. Dalam hal ini berjalan satu terus kita belajar lagi acara Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ia na'budu wa nasta'inu wa nasta'in Wa
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya, sebelum saya tutup, yaitu nanti setelah ini langsung kepada Ibu Dewi Agus Susanti untuk memaparkan kegiatan yaitu pendampingan yang kedua pada pagi ini. Dan serangkaian acara dari awal hingga akhir kami yang menyampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Sarana dan Ibu Dwi Pakruti Nitya selaku pengajar praktik CGP Angkatan 9 dan Bapak Ferry Haryanto selaku Kepala SDN Satak 1. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Satak 1. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dan panjenengan semua masih diberi kesehatan sehingga mampu untuk mengikuti kegiatan hari ini, yaitu sosialisasi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelumnya perkenalkan, saya Devi Agus Susanti SPD CGP Angkatan 9 dari SDN Satak 1, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mensosialisasikan visi dan prakarsa perubahan yang sudah saya susun selama mengikuti pembelajaran CGP, yaitu pada modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Bapak Ibu, sebelum saya menyusun sebuah visi, ada beberapa tahapan yang dilalui. Yang pertama terkait paradigma inquiry apresiatif yang dikenal dengan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi di sekolah yang dimulai dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah, mencari bagaimana hal tersebut dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik dengan metode Bagja. Baiklah Bapak Ibu, pada pembelajaran modul 1.3 saya juga melengkapi kalimat rumpang tentang cita-cita murid di masa depan. Yang pertama, saya memimpikan murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, memiliki jiwa yang mandiri, berpikir kritis, kreatif, dapat berkolaborasi dengan orang lain, menguasai teknologi, dan berbudi pekerti yang luhur. Next. Adapun visi guru penggerak yang sudah saya buat, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berwawasan global, mandiri, berpikir kritis, kreatif, gotong royong, dan berteknologi. Adapun alasan mengapa saya membuat visi tersebut, yaitu saya ingin mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menciptakan merdeka belajar bagi murid, dan menanamkan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila. Adapun
prakarsa perubahan yang saya susun, yaitu meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi informatika. Baiklah Bapak Ibu, untuk membuat perkembangan perubahan prakarsa perubahan tersebut tentunya melalui tahapan yang disebut Bagja. Apa itu tahapan Bagja? Yang pertama yaitu buat pertanyaan, yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali impian, yang keempat jabarkan rencana, dan yang kelima adalah atur eksekusi. Setelahnya, saya juga melakukan identifikasi melalui ATAP tentang aset, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Jadi dari prakarsa perubahan yang sudah saya susun Bapak Ibu, saya juga harus memperhatikan tentang aset, yaitu kemampuan siswa dalam penggunaan teknologi informatika dengan menggunakan smartphone. Kemudian, saya juga harus memperhatikan aset tentang akses internet di sekolah. Kemudian juga kreativitas guru dalam penggunaan teknologi pembelajaran. Berkaitan dengan tantangan, pengkondisian peserta didik dalam penggunaan teknologi di sekolah. Yang mana dalam lingkungan sekolah kami memang terdapat beberapa peserta didik yang belum mempunyai smartphone. Kemudian untuk aksinya, tentunya saya berkolaborasi untuk menyusun program kegiatan, menyampaikan rencana kegiatan tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian juga berkoordinasi dengan orang tua siswa. Kemudian dalam pembelajarannya nanti, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat ataupun guru yang ahli IT dalam pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informatika. Baiklah Bapak Ibu, berikut ini adalah tahapan Bagja berdasarkan prakarsa perubahan. Yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik dalam memanfaatkan teknologi informatika? Adapun tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah yaitu 1. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam merancang kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informatika. Kemudian saya juga harus mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi informatika dari internet. Selanjutnya saya juga berkoordinasi dengan wali murid terkait pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya pada tahap ambil pelajaran. Siapa guru yang berhasil meningkatkan kreativitas peserta didik dalam pemanfaatan teknologi informatika, yaitu dengan berkolaborasi dengan tokoh guru yang ahli dalam bidang teknologi informatika. Selanjutnya ada bagaimana cara meningkatkan kreativitas peserta didik dalam memanfaatkan teknologi informatika. Tentunya bisa melalui wawancara dengan tokoh guru yang ahli di bidang teknologi dan berhasil meningkatkan kreativitas peserta didik dalam memanfaatkan teknologi informatika. Jadi di sini nanti ada beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu terkait aktivitas apa saja yang dilakukan, situasi yang seperti apa yang mendukung pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, dan juga keterampilan apa saja yang sudah dikuasai untuk melaksanakan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, di tahap kali mimpi. Jadi setelah kebiasaan baru itu mampu meningkatkan kreativitas dalam teknologi pendidikan, dalam memanfaatkan teknologi informatika, itu tentunya ada kebiasaan baru yang akan saya bayangkan terjadi. Apa ya? Nah, kira-kira apa yang bisa saya lakukan yang menjadi angan-angan saya itu apa? Jadi saya nanti bisa membuat lembar observasi tentang peningkatan kreativitas peserta didik dan menanyakan tentang pendapat atau harapan dari peserta didik saya Bapak Ibu. Kemudian di
sini juga ada pertanyaan bagaimana perasaan saya setelah melaksanakan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi, hal-hal baru apa saja yang dilakukan peserta didik, dan mungkin hal-hal dan sumber daya apa yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan kreativitas peserta didik. Selanjutnya pada tahap jabarkan rencana. Jadi setelah kita di tahap gali mimpi, rencana kita apa? Apa langkah sederhana yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan membuat capaian tujuan yang realistis di setiap minggunya. Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan peserta didik tersebut untuk dapat meningkatkan kreativitasnya dalam memanfaatkan teknologi informatika? Tentunya dengan membuat catatan target yang akan dicapai per minggu, dan mungkin kita bisa memajangkan di dinding, di papan mading juga bisa. Yang kelima yaitu atur eksekusi, di mana pada tahapan baca atur eksekusi ini adalah di tahapan yang paling akhir Bapak Ibu. Jadi siapa yang mengarahkan dan memantau peserta didik dalam kegiatan memanfaatkan teknologi nanti? Tentunya kita akan meminta dukungan kepala sekolah untuk mengarahkan stakeholder, berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru ahli IT dan rekan sejawat, serta melakukan koordinasi dengan wali murid. Baiklah Bapak Ibu, itu tadi adalah visi dan prakarsa perubahan pribadi dari saya, cita-cita saya untuk murid di masa yang akan datang. Gambaran murid di masa depan yang saya bayangkan itu seperti tadi Bapak Ibu. Dan sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, kita dari hati, kita berangan-angan melengkapi kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid kita di masa depan. Kira-kira dari Bapak Ibu apakah bersedia? Ya. Alhamdulillah. Nah, ini saya sudah mempersiapkan sticky note-nya. Nanti yang pertama yaitu kita memimpikan murid-murid yang bagaimana Bapak Ibu. Juga nanti bisa ditulis di sticky note-nya ya. Atau supaya seragam, untuk yang pertanyaan pertama ini warna pink ngaten nggih. Monggo. Mohon saya untuk berbagi stikernya yang berwarna pink Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, untuk menuangkan berangan-angan tentang cita-cita untuk murid di masa depan, kita bisa berpatokan pada Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Pancasila. Tentunya disesuaikan dengan kontekstual kondisi lingkungan sekolah kita. Nanti jangan lupa diberi nama ya Bapak Ibu. Kotak medium Arif. Baiklah Bapak Ibu, apakah sudah selesai untuk menuliskannya? Iya, yang pertama yaitu impian kita terhadap murid. Kita memimpikan murid yang seperti apa, yang bagaimana. Tentunya hal itu tidak terlepas dari Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Pancasila serta konteks
siswa sesuai dengan kondisi di lingkungan sekolah kita. Monggo Bapak Ibu untuk menempelkan di papan tulis yang warna pink ya Bapak Ibu. Silakan. Jangan lupa untuk diberi nama dulu ya Bapak Ibu. Ibu, monggo. Ini sudah ada Pak Minta, Bu Ika, Pak Arif, Pak Mugi, ini ada dari Bapak Kepala Sekolah kita yaitu Bapak Ferry. Pertanyaan pertama yaitu kita memimpikan murid yang titik-titik. Baik, terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu. Selanjutnya di slide berikutnya Bu Ika, inggih. Selanjutnya yaitu kita percaya bahwa murid kita adalah titik-titik. Monggo Bapak Ibu, panjenengan tuangkan angan-angan, harapan panjenengan, cita-cita untuk murid ke depan, bahwa kita sebagai guru, sebagai pendidik percaya bahwa murid adalah titik-titik. Monggo. Sudah selesai Bapak Ibu? Sampun, nggih Pak Miftah, terima kasih bisa langsung ditempelkan Pak Miftah. Inggih, Bapak Ibu guru yang lain yang sudah selesai disumbanggaken nggih. Monggo Pak Arif, sampun Pak Arif. Inggih. Ini dari Bu Ulfa. Kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki potensi dan karakter masing-masing, memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda dan harus kita kembangkan sehingga mereka dapat mencapainya. Baik Bapak Ibu, memang murid kita itu kan istimewa, punya keunikan tersendiri, punya bakat, potensi, kemampuan yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya nanti menggunakan sticky note yang warna hijau ya Bapak Ibu. Di sekolah kita mengutamakan apa Bapak Ibu? Monggo panjenengan tuangkan, panjenengan tuliskan di sticky note-nya yang warna hijau. Apakah sudah selesai Bapak Ibu? Inggih, monggo ingkang sampun selesai dipun tempel dateng papan tulis. Terima kasih Pak Mita. Ini dari Pak Arif ini ya. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan berkarakter yang sesuai profil pelajar Pancasila. Wah, luar biasa sekali ya. Ini cita-cita dari Pak Arif ya. Nggak apa-apa ini warnanya berbeda. Unik ya Pak, beragam. Baik ya, ini dari Pak Mubiono. Oh ini sama ya, mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Terima kasih Pak Mugi. Ini dari siapa Bu Rusma? Oh Pak Novan. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Nah, kali ini Bapak Ibu bisa menuliskannya pada sticky note warna oranye. Bagaimana murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa apa?
yang pernah sadari Bapak Ibu. Monggo nanti yang sudah selesai bisa langsung dipepetkan ya, Pak Arif sampun. Monggo Pak. Nggih, monggo. Ini saya ingin tahu ini cita-citanya dari Pak Miftah ini untuk yang murid di sekolah kita sadar betul bahwa monggo Pak. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka ke sekolah itu untuk mendapatkan ilmu dan tuntunan dari guru. Terima kasih Bapak Miftah. Jadi memang tugas kita adalah menuntun murid sesuai dengan kodrat yang mereka miliki, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu. Ini sampun iki nggih. Ya lanjut. Bu Ika, baik. Pertanyaan selanjutnya, kita sebagai warga sekolah ini yakin untuk apa Bapak Ibu? Monggo panjenengan tuliskan di sticky note yang warna kuning. Apabila sudah selesai, monggo dibongkarkan datang papan tulis nggih. Inggih Pak Mugi ana sampun Pak. Inggih. Inggih monggo Bapak Ibu monggo. Nah ini dari Pak Miftah. Oh nggih. Dari Pak Mugiono. Coba Pak Mugiono. Pak panjenengan sampaikan. Nggih. Nggih, pokok paling nggih. Terima kasih. Nah, di sekolah saya sadar betul bahwa mereka berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang baik dari gurunya, mendapat penanaman budi pekerti sehingga menjadi individu yang cerdas, terampil dan berkarakter. Ini. Baik, terima kasih Pak Mugi sudah menyampaikan apa yang kita inginkan tentang murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Nah tadi Pak Mugi sudah menyampaikan bahwa peserta didik itu berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari guru, juga penanaman budi pekerti. Mengatakan nggih Pak Mugi, leres nggih Pak. Nggih, baik Bapak Ibu. Selanjutnya Bu Ika. Nggih, kita dan warga di sekolah paham bahwa titik-titik. Monggo Bapak Ibu panjenengan tuliskan datang sticky note warna pink nggih. Nggih, sampun. Sampun Bapak Ibu, Bu Ika sampun. Monggo sebelum ditempelkan bisa menyampaikan monggo. Jadi di sekolah kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap siswa itu memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda. Kemudian berbeda itu untuk saling melengkapi dan mengisi bakat dan potensi untuk mereka meraih cita-citanya. Terima kasih Bu Ika. Monggo Bapak Ibu yang lain, monggo dari Pak Arif. Ini Pak Arif, Bapak Guru Agama dari Satak 1. Monggo menyampaikan. Saya akan menyampaikan, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak itu, semua anak memiliki kompetensi yang berbeda-beda, dan keberadaan itu perlu dikembangkan supaya si anak tadi mencapai cita-citanya yang diimpikan, sehingga menjadi anak yang bahagia yang di kemudian harinya. Itu dari saya.
Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya yang sudah meluangkan waktu untuk menuliskan cita-cita untuk murid di masa depan. Baik, terima kasih Pak Minta. Oh ini, monggo dipun tempel datang aja mengenai sampun selesai. Mungkin ini dari Bu Ulfa mau menyampaikan cita-citanya, monggo Bu Ulfa. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kompetensi yang berbeda-beda dan saling melengkapi. Dan tugas kita sebagai guru adalah mengembangkan bakat dan potensi murid-murid agar dapat mencapai cita-citanya. Jadi terima kasih Bu Ulfa. Sampun Bapak Ibu, apakah sudah semua? Oke, terima kasih. Dan sebelum kita menyimpulkan, saya mohon bantuan dan kerjasamanya dari Bapak Ibu yang berkenan untuk membantu saya dalam mengelompokkan curahan cita-cita dari Bapak Ibu yang sudah ditempelkan di papan tulis ini. Monggo Bapak Ibu. Inggih, bisa ke depan dulu membantu supaya ini juga diskusinya bisa berjalan dengan efektif ya, tidak memakan waktu yang lama. Inggih, monggo. Ini mungkin dari yang pertanyaan pertama. Inggih, baiklah, terima kasih Bapak Ibu yang tadi sudah berkenan membantu dalam pengelompokan atas cita-cita yang diharapkan oleh warga sekolah kita. Kemudian di sini dapat disimpulkan bahwa ternyata pada pertanyaan yang pertama kita memimpikan murid yang bagaimana. Ternyata dari Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah mempunyai persamaan angan-angan atau harapan memimpikan murid yang seperti apa, tentunya yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memiliki nilai-nilai dimensi dari profil pelajar Pancasila, berkarakter, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian di pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah, nah alhamdulillah ternyata ini juga satu visi, ini satu angan-angan, satu harapan, di mana warga sekolah dari Satak 1 ternyata yakin bahwa murid memiliki potensi yang berbeda-beda. Jadi tugas guru itu apa? Ya, membersamai peserta didik untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Kemudian tadi untuk pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Di sini ada 5 dari Bapak Ibu guru yang sama ya, kebetulan sama, yaitu di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Dan di sini dari Bapak Miftahul Ulum, ini nanti mungkin bisa untuk tambahan ya, ini agak sedikit berbeda. Jadi di sekolah kita itu mengutamakan apa? Kedisiplinan dan prestasi murid. Jadi memang harapannya dari Bapak Minta mungkin ingin menciptakan generasi peserta didik yang memiliki daya saing yang unggul dan berprestasi. Ngaten nggih Bapak Nomor terus Pak Ulu, atau mungkin mau disampaikan pendapatnya, monggo Pak. Oke, mungkin pendapat saya beda sendiri dengan Bapak Ibu, tidak apa-apa nih. Saya di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, karena akhir-akhir ini kan setelah COVID yang berkepanjangan, anak-anak atau murid-murid itu kan kurang mendapatkan yang namanya pendidikan karakter. Jadi hampir lepas liar di rumah, karena mungkin Bapak Ibu di rumah, orang tua itu sibuk mencari nafkah, jadi mungkin tak abaikan untuk karakter murid. Jadi
sekolah kita mengutamakan kedisiplinan. Kemudian yang kedua, saya sekolah mengharapkan mengutamakan prestasi. Jadi meskipun disiplin, tidak cukup disiplin saja, kita menyiapkan murid yang siap nantinya untuk bermasyarakat melalui apa? Melalui prestasi-prestasi mereka, sehingga ketika dewasa nanti mereka bisa mengembangkan prestasi-prestasi tersebut menjadi keunggulan dirinya sendiri di masa yang akan datang. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Tirta. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan yang kelima, kita sebagai warga sekolah ini yakin untuk apa? Nah, ternyata ini tadi ada persamaan harapan dari warga sekolah kita. Di antaranya yaitu sebagai warga sekolah ini yakin bahwa anak-anak nanti mendapatkan tuntunan dan bimbingan dari Bapak Ibu guru. Jadi mendapatkan pendidikan yang berpihak pada murid, sehingga menciptakan merdeka belajar. Nah, ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir, kalimat rumah yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, nah ini kebetulan juga ada persamaan ya, semuanya sama, bahwasanya kita dan warga sekolah ini mengakui bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan potensi yang berbeda satu sama lain dan saling melengkapi. Tugas kita sebagai pendidik yaitu mengembangkan bakat dan potensi yang mereka miliki agar mencapai cita-cita yang cemerlang. Makanya ya Bapak Ibu, demikian mungkin kesimpulan dari kalimat rumpang, yaitu curahan hati, harapan kita warga SDN Satak 1. Jika ditarik benang merah Bapak Ibu, menurut panjenengan, ini nanti apakah bisa dijadikan sebuah visi sekolah? Bisa apa tidak Bapak Ibu? Bisa ya Bapak. Apakah nanti Bapak Ibu guru sudah ada angan-angan terkait visi sekolah kita? Nah, kemudian ini Bapak Ibu, mohon maaf, sekarang monggo kita analisis bersama visi yang ada di sekolah kita. Monggo kita slide berikutnya. Monggo kita analisa bersama. Visi sekolah dari SDN Satak 1. Terwujudnya siswa berkarakter, profil pelajar Pancasila yang terampil dalam literasi dan numerasi, serta berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Monggo Bapak Ibu, kita diskusikan bersama, kita analisa. Apakah di dalam visi sekolah kita ini sudah mencerminkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Apakah dalam visi sekolah kita tersebut sudah terkandung cita-cita yang sudah panjenengan tuliskan pada kalimat rumpang tadi? Apakah sudah masuk di dalam visi sekolah kita? Monggo kita analisa bersama Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, jadi dari visi sekolah kita sudah mewakili dari cita-cita sesuai diskusi yang sudah kita laksanakan tadi. Namun di sini masih tertulis berkarakter profil pelajar Pancasila. Monggo dari Bapak Ibu yang mau berpendapat, kira-kira dari 3 dimensi profil pelajar Pancasila yang menjadi prioritas sekolah kita itu dimensi apa? Monggo. Oke, monggo Bu Iva. Dari profil pelajar Pancasila ini mungkin bisa ditambahkan atau untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, berarti untuk dimensi yang pertama yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman
bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mekaten nggih Bapak Ibu guru? Mekaten? Nggih. Nggih niki kalian dipun ketik Bu Ika. Selanjutnya Bapak Ibu, terima kasih Bu Ulfa. Beriman, baik, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nanti siswanya bisa diganti peserta didik ya Bu Ika. Terwujudnya peserta didik yang beriman, peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini satu kesatuan ya Bapak Ibu. Baik, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini dan yang depan ini koma apa pripun Bapak Ibu? Koma mawon nggih, beriman, koma, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Koma lagi Bu Ika. Selanjutnya Bapak Ibu, dimensi dari profil pelajar Pancasila yang kedua yang dijadikan prioritas sekolah kita apa? Monggo. Nggih, Bapak Miftah. Kalau dilihat dari impiannya ada bernalar kritis. Oh baik, bernalar kritis. Apakah sependapat Bapak Ibu? Baik, bernalar kritis Bu Ika. Selanjutnya ada satu dimensi lagi. Kira-kira apa Bapak Ibu yang jadi prioritas sekolah kita? Nggih, Pak Mugi? Kreatif ya. Oh kreatif, baik. Sependapat ya Bapak Ibu? Nggih, monggo dipun serah Bu Ika. Dan kreatif. Baik, yang belakang dihapus nggih. Nggih. Pelajar Pancasilanya ini sudah tidak usah dituliskan, kreatifnya ikut kehapus itu. Oke, kreatif. Nah, sampun ngeten Bapak Ibu. Apakah setuju? Coba kita analisis lagi nggih. Terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nggih, dari Bapak Miftah. Mungkin itu yang terampil dalam literasi dan narasi itu masuk di Benar kritis. Oke, berarti tidak usah ditulis nanti ya Bapak Ibu. Yang terakhir tidak usah. Dan kreatif saja atau bagaimana? Tadi kan ada 3 dimensi yang mau diprioritaskan. Tadi kalau teknologi berarti hubungannya dengan Sertanya itu dari yang kreatif yang berwawasan pengetahuan dan teknologi. kalau menurut saya ilmu pengetahuan sudah bernalar kritis. Nanti. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Nggih, dari Pak Arif. Setelah berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi berubah bagaimana berubahnya itu berdasarkan lingkungan hidup. Berwawasan lingkungan hidup atau berwawasan lingkungan, berwawasan lingkungan. Ngeten nggih? Nggih, sependapat nggih Bapak Ibu? Baik, lingkungan. M-nya Mbak. Bu, nggih, lingkungan. Terwujudnya, sekali lagi saya bacakan visi sekolah kita, terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif serta berwawasan lingkungan. Apakah setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, sekarang sikap apa yang mencerminkan nilai-nilai yang sudah tertulis dalam visi sekolah kita tadi? Monggo dari Bapak Ibu yang mau berpendapat. Nggih, dari Bu Ulfa. Mungkin sikap yang dapat mencerminkan dari beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa bisa dilakukan untuk kebiasaan sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah. Kemudian
kemudian ada sholat duha, atau bisa dengan Asmaul Husna, membaca Asmaul Husna, atau membaca Al-Quran secara bersama-sama. Baik, terima kasih Bu Ulfa. Sependapat ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya untuk nilai yang kedua, dimensi yang kedua, bernalar kritis. Kira-kira apa Bapak Ibu perwujudan sikapnya? Bapak Miftah. Izin menyampaikan Bu Santi, karena di awal itu visinya jika melihat dari rapor pendidikan kan ada tadi meningkatkan literasi dan numerasi, itu termasuk di bernalar kritis. Mungkin guru bisa memberikan contoh sikap seperti membuat pojok baca. Di sana kira-kira ada buku banyak. Kita sebagai guru bukan hanya menyuruh, tapi menyontohkan, ikut nimbrung atau ikut berbaur dengan anak-anak untuk belajar di pojok baca tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Juga ikut jadi teladan ya Pak, memberikan keteladanan. Baik, selanjutnya untuk dimensi kreatif, monggo dari Bapak Ibu yang mau berpendapat. Terima kasih. Untuk kreatif, yaitu di dalam kegiatan pembelajaran itu dapat juga anak-anak kenal dengan alat yang sekarang yaitu yang berteknologi tinggi, menggunakan alat seperti ini pada pagi hari ini atau siang hari ini. Kemudian saya tambahkan yaitu orang tua seharusnya bisa mendampingi anak di dalam melaksanakan pembelajaran yang ada di rumah. Jadi tidak semata-mata guru yang harus berperan aktif di dalam anak-anak menimba ilmu dari sekolah, tetapi pendampingan di rumah itu sangat diperlukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muki. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah diskusi pada hari ini sudah berjalan dengan baik dan bisa ditarik kesimpulan bahwa visi sekolah itu memang tidak dapat dibentuk oleh 1-2 orang, namun melibatkan seluruh warga sekolah. Di mana ini tadi kita sudah mengambil beberapa dimensi dari profil pelajar Pancasila, yang mana dari visi sekolah yang sudah kita bentuk tadi, kita bersama kita membuat kesepakatan, kita juga harus menerapkan sikap dan perilaku yang mencerminkan visi sekolah yang sudah kita buat. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya mari kita membuat prakarsa perubahan untuk mencapai visi sekolah yang sudah kita diskusikan tadi. Monggo dari Bapak Ibu, dimensi apa yang akan menjadi prioritas kita buat prakarsa perubahan di sekolah kita? Apa Bapak Ibu? Monggo dari Pak Mugi. Ya, terima kasih Bu. Untuk prakarsa perubahan yaitu kita ambil kreatif. Nah, dalam kreatif itu nanti di dalam pembelajaran kita menggunakan alat yang ada yang sekarang ini yaitu TIK-nya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Mugi. Ini usulan yang sangat luar biasa. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sependapat? Ye, sependapat ye. Jadi yang akan kita buat prakarsa perubahan dalam mewujudkan visi SD kita yaitu nilai kreatif. Di dalam menyusun kalimat prakarsa perubahan tentunya ada kata kerja. Mengaten nggih? Meningkatkan. Bagaimana Bapak Ibu? Meningkatkan kreativitas peserta didik melalui. Nah, tadi kata kerjanya adalah meningkatkan kreativitas, berarti asetnya ya Bapak Ibu, asetnya peserta didik, kreativitas peserta didik melalui tadi Pak Mugiono menyampaikan pemanfaatan teknologi informatika. Baik, pemanfaatan teknologi informatika
informatika. Bagaimana? Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu? Apakah sudah sependapat? Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Mengatakan ya. Jadi untuk prakarsa perubahannya yaitu meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi informatika yang di dalamnya ada dimensi kreativitas dan juga bernalar kritis. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Monggo dari Bapak Ibu yang ingin berpendapat. Yang pertama, kolaborasi yang dapat dilakukan dengan guru. Monggo. Bu Ulfa, monggo Bu. Kolaborasi yang dilakukan oleh guru bisa berkolaborasi dengan teman sejawat untuk memanfaatkan teknologi. Baik, terima kasih. Kemudian kolaborasi yang dapat dilakukan dengan orang tua. Monggo dari Bapak Ibu. Oke. Kolaborasi dengan orang tuanya kita bisa orang tua memfasilitasi dan juga mendampingi anak saat penggunaan fasilitas IT tersebut untuk pengembangan pelajaran. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, kolaborasi yang dapat dilakukan dengan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah itu apa kira-kira? Monggo dari Pak Mugiono mungkin. Terima kasih. Kolaborasi yang dilakukan oleh kepada kepala sekolah, yaitu kepala sekolah untuk menyediakan alat ataupun teknologi yang digunakan untuk dilaksanakan di sekolah tersebut. Baik, terima kasih Pak Mugiono. Selanjutnya Bapak Ibu, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, dan kepala sekolah agar prakarsa perubahan tersebut dapat tercapai? Monggo dari Bapak Ibu guru yang mau memberikan pendapat. Yang dapat dilakukan guru apa Bapak Ibu guru? Baik Bapak Mita. Izin Bu Santi untuk menyampaikan pendapat. Mungkin yang bisa dilakukan guru untuk melaksanakan prakarsa perubahan itu melalui pemanfaatan teknologi informatika adalah membuat media pembelajaran yang menarik bagi murid sehingga murid tersebut tidak bosan dalam mengikuti pembelajaran, sehingga terjadilah kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi informatika. Tapi jangan lupa juga untuk mengajari peserta didik untuk menggunakan alat tersebut. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali dari Pak Miftahul Ulum, terima kasih. Selanjutnya bentuk kegiatan yang dapat dilakukan orang tua. Kira-kira apa Bapak Ibu? Dari Bu Ika. Dari orang tua, kegiatan orang tuanya itu pertama memfasilitasi kebutuhan anak yang terutama mungkin bisa dengan HP, kalau ada juga laptop, dan paling utama adalah kuota. Kuotanya kan apa? Karena untuk anak-anak membrowsing apa pelajaran yang akan dicari. Ya. Terima kasih Bu Ika. Selanjutnya Bapak Ibu, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah untuk mewujudkan prakarsa perubahan tersebut? Monggo. Baik Pak Arif. Silakan Pak. Saya mungkin. Terima kasih Bu Santi. Di sini saya akan menyampaikan kebijakan sekolah untuk supaya prakarsa perubahan dalam segi teknologi itu bisa terwujud, yaitu dengan memberikan kebijaksanaan sekolah, yaitu dengan memberi waktu atau jam pembelajaran untuk TIK kepada anak-anak, karena dengan pembelajaran TIK tersebut anak-anak akan menguasai bagaimana menjalankan teknologi itu dengan baik. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Pak Arif. Selanjutnya Bapak Ibu, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini dan bagaimana
Monggo dari Bapak Ibu yang mau berpendapat dipersilahkan. Monggo Pak Miftahul Ulum. Oke, mohon izin menyampaikan Bu Santi. Untuk langkah konkretnya, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman dan memfasilitasi untuk berbagi praktik baik untuk membuat media pembelajaran berbasis IT. Mungkin kira-kira kita akan melaksanakannya di bulan Oktober ini, minggu kedua. Baik, terima kasih. Berarti ini secara cepat ya Pak, kilat ya. Nanti mohon untuk bimbingannya ya Pak Ulum, berbagi praktik baik untuk kami semua supaya kami juga mahir membuat teknologi pembelajaran. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah setelah melaksanakan diskusi ini tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terbentuklah rancangan visi sekolah yang bisa dijadikan referensi ke depannya, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif serta berwawasan lingkungan. Adapun prakarsa perubahan yang sudah disusun tadi adalah meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pemanfaatan teknologi informatika, yang mana alhamdulillah di sekolah kami ada rekan sejawat yang memang ahli di bidang IT dan juga bersedia untuk berbagi praktik baik kepada rekan-rekan sejawat, dan alhamdulillah ini kemungkinan akan diterapkan, direalisasikan mulai minggu depan. Kira-kira teman-teman apakah siap? Alhamdulillah, terima kasih juga Pak Miftahul Ulum. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan rutinitas, monggo Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Ibu Santi. Tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Alhamdulillah. Hari ini luar biasa ya, panjenengan aktif. Bu Santinya juga super aktif ya Pak ya. Sehingga acara yang kita lakukan dari pagi sampai siang ini hampir 3 jam ini tidak terasa ya, karena terlalu bersemangat. Bu Santi menyampaikan dengan tuntut, kemudian yang disampaikan juga panjenengan melaksanakan sesuai dengan arahan tadi juga sangat menyenangkan. Terima kasih. Dapat saya simpulkan kegiatan hari ini Bu Santi sudah sukses dalam mensosialisasikan visi dan prakarsa perubahan yang akan dilakukan oleh Bu Santi, sudah disampaikan dengan baik sehingga panjenengan semua juga menambah ilmu dan wawasan panjenengan Bapak Ibu guru bahwa bagaimana cara membuat visi yang sesuai dengan sekolah panjenengan semua, dan bagaimana membuat perubahan yang akan dibuat dengan satu aktivitas dulu akan dilakukan, bagaimana bentuknya, dan akan dilakukan siapa saja yang bisa mengajak panjenengan semua satu sekolah untuk melakukan prakarsa perubahan dengan bantuan Bapak Miftahul Ulum membuat karya nyata berbentuk media pembelajaran berbasis teknologi. Terima kasih. Saya pamit juga.